Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Ilham dengan NIM 2309164 dari kampus UPI Purwakarta, Universitas Pendidikan Indonesia dengan prodi Sistem Telekomunikasi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai topik dalam dunia komunikasi digital, yaitu Amplitude Shift Keying atau biasa dikenal sebagai ASK. Untuk materi ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dasar ASK itu sendiri, bagaimana cara kerjanya, langkah-langkah melakukan simulasi, hingga aplikasinya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Farhan Ilham sudah menyusun beberapa materi untuk saya presentasikan agar bertujuan untuk mengenal lebih mengenal satu teknik modulasi digital yang sederhana namun memiliki banyak manfaat dalam komunikasi jarak pendek. Oke, baik kita langsung saja masuk ke yang pertama. Apa itu amplitude shift keying ataupun ASK gitu ya. Untuk mulai memahami sebagai awalan, mari kita pahami dulu apa itu amplitude shift keying. Amplitude shift keying sendiri adalah merupakan teknik modulasi digital yang bekerja dengan cara mengubah amplitudo sinyal pembawa berdasarkan data digital yang ingin dikirimkan. Data biner seperti 1 dan 0 direpresentasikan dengan perubahan amplitudo pada sinyal pembawa. Ketika data biner adalah 1, amplitudo sinyal pembawa berada dalam kondisi penuh. Sebaliknya, jika data biner adalah bernilai 0, maka amplitudonya sinyal akan berkurang drastis atau bahkan menjadi 0. Contoh penggunaan teknik ini biasanya bisa kita temukan dalam perangkat seperti radio, remote control, dan RFID ataupun radio frequency identification. ASK sendiri menjadi pilihan karena kesederhanaannya serta efisiensi dalam komunikasi jarak pendek. Jadi, di sini kita akan lebih mengenali dengan prinsip dasar ASK gitu ya. Prinsip dasar ASK sendiri melibatkan 3 hal utama ya, yaitu yang pertama adalah sinyal pembawa, yaitu sinyal sinusoidal yang menjadi dasar modulasi. Sinyal ini memiliki frekuensi tertentu yang ditentukan oleh kebutuhan sistem komunikasi. Komponen keduanya adalah data digital, di mana data ini adalah merupakan data biner yang mempresentasikan informasi seperti 1 dan 0. Dan komponen yang terakhir adalah sinyal ASK itu sendiri, di mana yang merupakan hasil kombinasi sinyal pembawa dan data digital, di mana amplitudo sinyal pembawa berubah sesuai dengan nilai data biner. Sebagai contoh, jika data biner yang dikirim adalah 101, maka sinyal pembawa akan memiliki amplitudo penuh pada 1 dan amplitudo 0 pada 0. Perubahan amplitudo ini membuat informasi dapat dikodekan dalam sinyal analog. Baik, kita akan memberitahu gitu ya, setelah memahami prinsip dasar dari ASK sendiri, kita juga harus mengetahui nih keunggulan dan kelemahan dari ASK itu sendiri. Teknik ini memiliki keunggulan utama berupa implementasi yang sederhana, karena hanya memerlukan perubahan amplitudo ASK, tidak membutuhkan perangkat keras yang kompleks. Selain itu, bandwidth yang digunakan oleh ASK sendiri relatif kecil, sehingga efisien untuk aplikasi tertentu. Tapi di balik keunggulan tersebut, ASK sendiri juga memiliki kelemahan yang menurut saya signifikan gitu ya. Teknik ini sangat rentan terhadap noise atau gangguan eksternal. Bahkan gangguan kecil pada saluran komunikasi dapat mengubah amplitudo sinyal juga, sehingga data yang diterima oleh yang dikirimkan bisa saja salah. Oleh karena itu, ASK juga kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keandalan tinggi seperti komunikasi dalam industri penerbangan ataupun militer. Selanjutnya, saya akan memberikan sedikit gitu tentang simulasi ASK gitu ya. Bagaimana gitu kita mensimulasikan ASK itu sendiri, yaitu kita bisa menggunakan sebuah software yaitu MATLAB. Simulasi ini bisa membantu kita memahami lebih dalam bagaimana teknik ini bekerja. Dan langkah pertamanya di sini saya sudah memberikan sebuah kode MATLAB yang bisa teman-teman gunakan sebagai contoh dasar dari ASK itu sendiri. Di sini kita sudah menyiapkan beberapa komponen yang harus ada. Itu misalkan saya sudah menyiapkan data biner. Kita menggunakan data biner yaitu untuk 10110001 dan kita akan menentukan parameter frekuensinya seperti 1000 Hz, amplitude sinyal untuk 1 dan 0.
dan juga frekuensi samplingnya kita memiliki daya sebesar 10.000 Hz. Setelah itu kita bisa gunakan atau mensimulasikan kode MATLAB ini ke dalam software MATLAB tersebut gitu. Kita dapat menggunakan MATLAB juga untuk membuat kode yang menghasilkan sinyal ASK ini. Baik, hasilnya dapat divisualisasikan dalam bentuk grafis sehingga dapat mudah untuk dilihat bagaimana amplitude sinyal berubah sesuai dengan data biner yang sudah kita kirimkan. Kita bisa lihat hasil dari simulasinya memiliki hasil seperti data digital dan sinyal ASK. Bisa kita lihat hasil dari data digital sendiri ini menunjukkan bahwa sinyal ASK memperlihatkan perubahan amplitudo yang sesuai dengan data biner, di mana amplitudo penuh muncul untuk 1 dan amplitudo 0 muncul untuk 0. Analis dari simulasi yang menunjukkan bahwa noise atau gangguan pada saluran komunikasi dapat mempengaruhi amplitudo sinyal. Hal ini menunjukkan bahwa keakuratan ASK sangat bergantung pada kondisi saluran komunikasinya. Oke, di sini saya akan memberikan sedikit contoh kode MATLAB lagi yang bisa teman-teman gunakan dalam software MATLAB. Di mana di sini kita menggunakan parameter ketentuan. Yang pertama itu adalah Fs. Kita menggunakan 5000 sebagai frekuensi samplingnya dan vektor waktunya dari 0 hingga 1 gitu ya, detik dengan interval sebesar 1 Fs. Menunjukkan durasi sinyal yang akan diuji coba. Tuh. FC-nya yaitu 100 di mana carrier frekuensi yang digunakan dalam modulasi digital, dan kita di sini juga harus menentukan data biner di mana datanya saya gunakan sebagai 0110 di mana nilai sinyal diskrit. Lalu modulasi ASK-nya kita menggunakan carrier menggunakan cos 2 kali pi kali fc kali t di mana sinyal pembawa berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi 1000 Hz. Dan S_ASK untuk sintaks modulasi ASK itu sendiri. Lalu kita akan buat plotting dengan subplot 211 menampilkan sinyal hasil modulasi ASK nanti. Bisa teman-teman gunakan, dan sini saya sudah memiliki hasil dari simulasi MATLAB yang mungkin akan saya contohkan nanti. Baik, dari hasil simulasi ini, sinyal data biner sebelum dimodifikasi menunjukkan perubahan level amplitudo, di mana amplitudo bernilai 1 pada rentang waktu 0,3 second hingga 0,6 second yang mempresentasikan bit 1 yang bernilai 0 di luar rentang tersebut yang mempresentasikan bit 0. Setelah dimodulasi menggunakan teknik amplitude shift keying atau ASK, gelombang sinusoidal hanya muncul pada rentang waktu ketika data biner bernilai 1 di luar rentang tersebut. Sinyal pembawa tidak muncul karena amplitudo bernilai 0. Frekuensi gelombang pembawa tetap konstan sepanjang modulasi. Namun amplitudonya berubah sesuai dengan data biner yang diberikan. Hasil ini menunjukkan prinsip dasar ASK di mana data biner dikodekan dengan mengatur amplitudo sinyal pembawa. Bit 1 dipresentasikan dengan amplitudo maksimum, sementara bit 0 dipresentasikan dengan amplitudo 0 atau tidak memiliki nilai gitu ya. Oke. Sini juga ada aplikasi ASK. ASK juga memiliki beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana salah satu contohnya adalah pada remote control inframerah yang digunakan untuk mengontrol perangkat seperti televisi dan pendingin ruangan. ASK juga digunakan dalam sistem RFID yang berfungsi untuk mengidentifikasi jarak dekat seperti pada kartu akses atau pelacakan barang. Selain itu juga, ASK digunakan dalam komunikasi optik untuk modulasi sederhana dalam jaringan di mana efisiensi menjadi prioritas utamanya. Dari pemaparan yang saya dapatkan, kesimpulan yang bisa saya dapat adalah amplitude shift keying atau ASK merupakan teknik modulasi digital yang mengandalkan perubahan amplitudo sinyal pembawa dan membutuhkan bandwidth kecil, tetapi rentan terhadap gangguan ataupun noise. Dengan simulasi menggunakan MATLAB, kita dapat memahami karakteristik sinyal ASK dan aplikasinya, terutama dalam komunikasi jarak pendek seperti remote control. Bisa kita simpulkan juga amplitude shift keying ini merupakan teknik modulasi digital yang sederhana ya teman-teman, tapi efektif untuk memproseskan data biner dalam bentuk sinyal analog. Teknik ini memiliki keunggulan dalam hal kesederhanaan implementasi dan efisiensi bandwidth-nya. ASK ini menjadikan pilihan yang tepat nih untuk aplikasi komunikasi jarak pendek. Tapi dari ASK ini juga masih memiliki beberapa kelemahan ya, yang terletak
pada sensitivitas terhadap noise. Sehingga jika kita menggunakannya harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik aplikasi dengan melakukan simulasi menggunakan MATLAB yang sudah saya contohkan tadi gitu. Kita bisa pahami karakteristik sinyal ASK sendiri termasuk bisa mempengaruhi beberapa keandalan komunikasi. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya mengenai amplitude shift keying. Semoga bisa membantu teman-teman yang ingin memperdalam mengenai komunikasi digital. Maaf jika ada kesalahan kata ataupun penyampaian yang kurang tepat. Izinkan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, sini saya akan menggunakan untuk pembuktian ya dari kode yang sudah saya paparkan di slide di PPT yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Karena mungkin kita akan mempembuktian di kode yang pertama ya, yang menggunakan harusnya itu 10.000, frekuensi samplingnya 10.000 Hz, teman-teman. Dan pastikan teman-teman bisa mengikuti apa yang sudah ada di PPT ya, di slide yang sudah saya berikan. Di sini menggunakan frekuensi samplingnya sebesar 10.000 Hz, frekuensinya 1000 Hz saja, teman-teman. Teman-teman bisa juga melakukan pembuktian di sini menggunakan MATLAB online, bisa teman-teman temukan di Google Chrome. Oke, setelah kita punya 0,1, teman-teman lakukan saja secara dengan benar dan percis ya, sesuai dengan apa yang sudah saya tuliskan di dalam PPT presentasi saya ya teman-teman. Ini satu, ini juga apa, kita tuliskan nolnya. Jika A0 sama dengan 0, di sini kita masukkan berarti jika A-nya 0 maka dari frekuensi yang diberikan adalah 0. Ini adalah kode yang sangat dasar dari sampling. Di sini juga kita menggunakan biner, data binernya sebesar yang sudah saya tuliskan, yaitu 1011001 ya teman. Dan juga katanya sebenarnya dibagi 1/fs dengan TB dibagi 1/fs. Kita juga masukkan ASK signalnya, ASK signal dengan tutup kurung ya, lakukan saja sesuai dengan apa yang dituliskan. Sekali tuliskan forbidnya sama dengan data if nya jika bitnya sama dengan 1, maka di sini kita berikan ibaratnya perintah ya teman. Sinyalnya akan mengeluarkan rumus yaitu A1 sama dengan sin, yaitu 2 dikali Pi dikali dengan Fc lalu dikali dengan T. Dan jika else signal A0 dikali dengan sin, itu 2 dikali dengan Pi dikali dengan Fc lalu dikali dengan T. Kita N, kita selesaikan dan kita bisa SK underscore signal sama dengan ASK underscore signal koma signal.
lalu kita n, kita kasih plot gitu nih, itu adalah sk underscore sinyal. Setelah teman lihat dan teman-teman pastikan kembali bahwa semua kode sudah benar sesuai dengan apa yang sudah dapatkan di slide PPT saya. Coba kita habis itu kita run di bagian sini, dan ternyata ada sebuah kesalahan di mana saya menemukan tulisan ASK-nya tidak sama dengan yang atas, karena di atas saya menggunakan huruf kapital. Baik, setelah semua dipastikan dengan benar dan sama, kita coba pencet tombol run di samping sini. Nah, kan terlihat QR kode seperti di samping ya. Ini adalah pembuktian dari kode yang pertama ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat bahwa hasilnya sesuai dengan apa yang sudah saya jabarkan di dalam presentasi yang sudah saya jabarkan di dalam PPT. Nah, untuk teman-teman boleh mencoba pembuktian di dalam kode MATLAB yang kedua. Untuk teman-teman coba nih di MATLAB online di device teman-teman sendiri.